Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Ternyata jadwal yang diberikan tim dosen kepada saya ternyata bentrok antara kelas 1F dengan kelas 3B. Jadi saya menggunakan Zoom, tidak menggunakan BBB untuk kuliah hari ini, supaya bisa mengakomodir dua kelas sekaligus. Jadi di sini ada perwakilan kelas dari 1F dan perwakilan kelas dari 3B. Untuk teman-teman yang belum bergabung, mohon diinformasikan bahwa kita menggunakan link Zoom, linknya juga sudah ada di Olu. Sebelum masuk ke perkuliahan, saya selalu mengingatkan kepada teman-teman mahasiswa untuk mengisi link presensinya di Olu, karena nanti absensi kalian akan direkap di Siap Uhamka, jadi harap mengisi link presensinya terlebih dahulu sebelum mendengarkan perkuliahan saya. Lalu kalian juga bisa mendownload materinya di link yang telah disediakan di Olu. Jadi materi hari ini sudah tersedia di Olu. Nah, untuk materi kuliah hari ini, kita akan membahas terkait ekspresi dan regulasi gen. Nanti PPT-nya akan digunakan 2 kali, untuk hari ini dan minggu depan, karena ekspresi dan regulasi gen ini dibagi menjadi dua tatap muka 9 dan 10, di mana pada hari ini kita akan membahas ekspresi dan regulasi gen pada prokariota saja, dan dilanjutkan di pertemuan berikutnya ekspresi dan regulasi gen untuk eukariota. Nah, PowerPoint-nya sudah saya modifikasi supaya hanya menampilkan bagian-bagian yang prokariota saja, karena di sini di pertemuan pagi ini kita akan fokus di ekspresi dan regulasi gen pada prokariota saja. Oke. Untuk ekspresi dan regulasi gen pada kesempatan hari ini, ada beberapa pokok bahasan yang akan saya sampaikan atau saya terangkan kepada kalian. Pertama adalah kita akan mengulang kembali definisi gen yang telah kalian pelajari di materi genetika sel. Jadi materi ini masih berhubungan dengan materi genetika sel dan materi dogma sentral yang telah kalian dapatkan sebelumnya. Nah, kita akan awali dari pengertian suatu gen. Apa sih yang dimaksud dengan gen? Apa yang membedakan gen dengan bagian-bagian lain pada DNA? Lalu, apa yang dimaksud dengan ekspresi suatu gen? Dan bagaimana gen itu atau kapan gen itu diekspresikan? Jadi setelah kita tahu apa itu gen, kita harus tahu nih kapan si gen itu diekspresikan, serta bagaimana caranya gen itu dapat diekspresikan. Dan terakhir yang kita akan bahas adalah bagaimana cara gen itu dikendalikan ekspresinya. Jadi itu adalah pokok-pokok bahasan yang akan kita pelajari bersama di perkuliahan pada pagi hari ini. Kita mulai dengan apa itu gen. Jadi terkait definisinya, mungkin di pelajaran genetika sel juga sudah dibahas, namun apabila saya diminta untuk menjelaskan kembali apa itu definisi suatu gen, gen kita dapat definisikan sebagai suatu urutan basa nukleotida yang spesifik yang ada pada DNA yang dapat mengkode atau mengekspresikan suatu molekul protein. Kurang lebih seperti itu definisi dari gen. Jadi gen ini adalah suatu urutan basa nukleotida spesifik yang ada pada DNA
yang dapat mengkode atau mengekspresikan suatu protein tertentu. Jadi gen karena tadi berdasarkan definisinya, gen ini membuat setiap organisme itu menjadi unik. Karena apa? Karena memang gen ini dapat membentuk suatu protein-protein. Terkadang protein-protein itu hanya ada atau hanya dapat dibentuk oleh organisme tertentu. Nah, karena gen ini selalu ada di setiap organisme, maka keberadaan gen dapat kita temukan baik di organisme prokariota maupun organisme prokariota. Seperti itu. Pada organisme prokariota, keberadaan gen dapat kita temukan di sitoplasmanya. Kenapa di sitoplasmanya? Karena tadi berdasarkan pengertiannya, gen ini urutan basa nukleotida spesifik yang ada di DNA. Karena keberadaan DNA di prokariota itu ada di dalam sitoplasma, maka gen itu dapat kita temukan juga di sitoplasma. Karena memang mungkin buat yang semester 3 dan sudah mendapatkan materi mikrobiologi virologi, sudah familiar nih bahwa kromosom bakteri itu ada di sitoplasma posisinya. Buat yang semester 1 juga sudah diterangkan di materi pendahuluan bahwa prokariota itu DNA kromosomnya ada di sitoplasma yang berbentuk sirkular. Jadi seperti karet gelang yang berada di cairan madu misalkan, karena memang sitoplasma itu berupa cairan yang viskositasnya tinggi. Nah, bagaimana di sel eukariota? Di sel eukariota, gen itu berada di dalam nukleus. Kenapa gen itu berada di dalam nukleus? Karena memang tadi sesuai definisinya, gen itu ada di dalam DNA, dan DNA itu disimpan di dalam kromosom pada eukariota. Dan kromosom ini disimpan di dalam nukleus. Oleh karenanya, gen berada di dalam nukleus untuk eukariota. Walaupun sebenarnya gen-gen ini pada eukariota tidak hanya ada di nukleus, karena ada juga di mitokondria dan kloroplas. Tapi supaya tidak membingungkan mahasiswa-mahasiswa yang dari semester 1 yang belum mendapatkan basic mikrobiologi virologi, kita generalisir menjadi gen ada di nukleus untuk eukariota. Oleh karenanya kita dapat ambil tarik benang merah atau kesimpulannya bahwasanya gen itu berada di dalam DNA dan DNA itu ada di dalam kromosom. Seperti itu. Nah, lanjut kita masuk ke bagian kalau sudah dari gen, kita akan lihat ingat kembali coba aliran informasi genetiknya. Di bagian di materi dogma sentral, kalian telah diajarkan bahwasanya kalian diperkenalkan ada 3 dogma di biologi molekular. Dogma ini berupa ketentuan atau ketetapan yang berlaku universal. Artinya semua makhluk hidup itu harus menurutinya, karena ini memang aturan baku dari Allah Subhanahu wa taala, dari Sang Pencipta yang berlaku untuk semuanya. Nah, apa 3 dogma yang telah diajarkan kepada kalian untuk level molekular? Dogma pertama adalah dogma replikasi atau tahap replikasi. Nah, kenapa di gambar ini saya memisah replikasi dengan 2 dogma lainnya? Karena memang ini adalah pemisahan atau alur informasi sesuai dengan tahapan pada selnya, berdasarkan fungsi dan tujuan dari dogma-dogma tersebut juga.
pada untuk dogma replikasi ini kalian juga sudah tahu bahwa tujuan utama replikasi adalah menggandakan DNA kromosom dari suatu sel. Kapan replikasi ini dilakukan? Replikasi ini dilakukan saat sel melakukan pembelahan diri atau melakukan reproduksi. Persiapan reproduksi. Makanya replikasi ini berdiri sendiri karena memang hanya dilakukan atau hanya dikerjakan dogma ini pada tahapan sel saat ingin membelah diri atau saat ingin melakukan reproduksi. Berbeda dengan dogma replikasi, dogma transkripsi dan dogma translasi ini dilakukan oleh sel setiap saat. Kenapa dilakukan setiap saat? Karena seperti yang kalian sudah pelajari apa itu transkripsi dan translasi. Transkripsi dan translasi adalah suatu proses di mana DNA diubah menjadi RNA, lebih tepatnya mRNA, lalu dilanjutkan oleh proses translasi di mana mRNA tersebut diubah atau diterjemahkan menjadi protein, lebih tepatnya rantai asam amino. Nah, jadi kita fokus ke dogma-dogma di sebelah kanan tadi yang meliputi transkripsi dan translasi. Kenapa kita fokus di dua dogma ini? Karena transkripsi dan translasi ini adalah suatu bentuk ekspresi dari gen. Ingat definisi gen tadi yang saya sampaikan? Gen adalah suatu urutan basa nukleotida spesifik pada DNA yang dapat mengkode atau mengekspresikan suatu protein, molekul protein. Makanya ekspresi gen itu pasti meliputi transkripsi dan translasi. Karena tujuan utamanya adalah membentuk suatu protein. Seperti itu. Jadi kalau kalian diminta mendefinisikan ekspresi gen ini adalah suatu proses di mana protein itu dihasilkan, yang mana meliputi tahapan transkripsi dan translasi. Jadi ekspresi gen adalah suatu proses penerjemahan dari DNA menjadi protein yang meliputi proses transkripsi dan translasi. Sebenarnya ada tahapan juga yang meliputi di dalamnya, cuma nanti rekan-rekan mahasiswa dari semester 1 akan bingung karena belum mendapatkan materi biokimia yang membahas tentang protein. Karena kalau kalian ingat kembali apa yang terjadi di dalam translasi, hasil dari translasi itu hanya berupa rantai asam amino. Ingat, hasil dari translasi adalah rantai asam amino. Sedangkan yang diinginkan oleh ekspresi gen adalah bentuk protein. Bapak, emang rantai asam amino ini bukan protein. Mungkin semester 3 sudah tahu bahwasanya rantai asam amino ini adalah bisa dikatakan sebagai bahan baku pembuatan protein. Karena yang dikatakan protein itu ada beberapa bentuknya. Ada bentuk primer, ada bentuk sekunder, ada bentuk tersier, ada bentuk kuaterner. Mungkin yang semester 1 nanti akan mendapatkan materi protein di biokimia. Nah, bentuk-bentuk ini adalah suatu bentuk protein yang esensial, sedangkan rantai asam amino ini adalah cikal bakal dari protein. Nanti prosesnya rantai asam amino ini akan dilipat-lipat membentuk apakah itu protein primer, sekunder, tersier, dan kuaterner. Kenapa saya bilang dilipat-lipat? Karena memang proses pembentukan protein itu seperti proses origami atau seni melipat kertasnya Jepang. Makanya kalau kalian googling bentuk protein, misalnya protein
atau bentuk enzim tertentu, Google akan mengilustrasikan seperti halnya benang-benang yang kusut atau seperti lipatan-lipatan benang tersebut, karena memang proses modifikasi protein itu meliputi seperti itu. Jadi melipat-lipat dari rantai asam aminonya. Itu di sel eukariota terjadi di organel yang kita kenal dengan nama badan Golgi. Sedangkan di prokariota itu terjadi di sitoplasma. Seperti itu. Nah, sebelum kita masuk ke bagian ekspresi lebih dalam, saya ingin memperkenalkan kepada kalian, atau lebih tepatnya mengingatkan kembali kepada kalian bagaimana struktur dari suatu gen. Karena untuk mengetahui mekanisme ekspresinya, kita harus terlebih dahulu mengetahui struktur dari gennya. Nah, dalam struktur suatu gen, terdapat beberapa komponen di dalamnya. Komponen pertama dari struktur gen adalah yang namanya promoter. Apa itu promoter? Promoter ini adalah bagian dari struktur gen, tempat di mana RNA polimerase dapat berikatan. Atau mungkin waktu di dogma sentral transkripsi, kalian dikenalkan bahwasanya promoter adalah tempat RNA polimerase mengenali DNA-nya. Karena memang di promoter inilah RNA polimerase akan berikatan dengan bagian DNA-nya untuk melakukan ekspresi atau transkripsi. Karena tadi transkripsi meliputi ekspresi meliputi transkripsi dan translasi. Itu bagian pertama dari struktur gen. Nah, promoter ini wajib ada, jadi sifatnya ini wajib ain. Nggak boleh nggak ada dari struktur gen. Kalau nggak ada promoter di struktur gen, artinya bukan gen namanya. Karena gen tidak akan bisa diekspresikan jika tidak memiliki promoter. Jadi ini wajib ain, harus ada, nggak boleh nggak ada dalam suatu struktur gen. Nah, apalagi bagian-bagian dari struktur gen selain promoter, ada yang dikenal dengan nama operator. Apa itu operator? Operator adalah bagian di mana regulatory elemen ini dapat berikatan. Pak, apa itu yang dimaksud dengan regulatory elemen? Regulatory elemen adalah molekul-molekul yang dapat mengatur atau mengkontrol ekspresi dari suatu gen. Apa contoh molekul-molekul regulatory gen? Molekul-molekul regulatory gen ini atau molekul-molekul regulatory elemen lebih tepatnya, ini adalah bisa berupa molekul aktivator, bisa berupa molekul inducer, bisa berupa molekul represor. Tergantung dari kita ingin melakukan regulasi seperti apa. Nanti di bagian regulasi akan dijelaskan lebih dalam. Aktivator, molekul aktivator itu artinya mengaktifkan. Molekul inducer itu artinya mengindus, merangsang. Molekul represor itu artinya merepress, menekan. Nah, molekul-molekul regulatory elemen ini akan berikatan dengan operator, bagian operator untuk mengendalikan suatu gen. Lebih tepatnya mengendalikan ekspresi dari suatu gen. Nah, berbeda dengan tadi bagian promoter, promoter itu di struktur gen wajib ada, wajib ain harus ada. Akan tetapi operator ini boleh ada, boleh enggak. Jadi tidak, ya istilahnya sunnah lah. Jadi boleh ada, boleh enggak. Struktur gen itu bisa ada operatornya, bisa tidak ada operatornya. Seperti itu. Alasannya kenapa nanti kita akan bahas bersama. Lalu komponen dari struktur gen yang terakhir adalah
coding region. Apa itu coding region? Coding region adalah tempat di mana gen itu berada. Jadi coding region ini adalah posisi gennya. Nah, kalau kalian mengenal saat materi translasi bahwa translasi diawali oleh kodon AUG, nah kodon AUG ini ada di coding region, di awal coding region. Karena AUG tidak pernah ada di bagian promoter, AUG tidak pernah ada di bagian operator. Dia pasti ada di bagian coding regionnya, karena disitulah gen itu berada. Seperti itu. Nah, karena di sini kita ingin membahas yang berhubungan dengan sel-sel prokariota, makanya saya ingin mengingatkan kembali keunikan-keunikan yang dimiliki oleh sel-sel prokariota. Keunikan apa saja yang dimiliki oleh sel-sel prokariota? Yang pertama ada pada bagian promoternya. Ingat di slide kalian itu ada kesalahan penulisan, yang benar adalah promoter, bukan promotor. Karena kita pakai E, bukan pakai O. Nah, apa yang unik di bagian promoter dari prokariota? Di sini ada bagian yang dinamakan Pribnobox. Nah, Pribnobox inilah nanti yang membuat RNA polimerase dapat mengenali di mana posisi promoternya. Karena kalian ingat, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan DNA itu hanya berupa kombinasi 4 huruf saja, apapun makhluk hidupnya, mau virus, bakteri, jamur, tanaman, hewan, manusia, alien sekalipun, itu akan diciptakan hanya dari 4 huruf saja. Huruf A untuk adenin, huruf T untuk timin, huruf G untuk guanin, huruf C untuk sitosin. Supaya dapat mengenali dengan baik, makanya di bagian promoter, sorry ini masih ada salah penulisan, di bagian promoter dari bakteri itu ada Pribnobox. Di mana Pribnobox itu berada, itu di bagian dari upstream dari promoternya. Ingat konsep upstream dan downstream, jangan pernah sampai lupa karena ini akan selalu diulang-ulang. Upstream adalah bagian hulu dari suatu gen atau dari suatu titik. Kalau kita berbicara upstream berarti hulunya biasanya dikodekan dengan tanda negatif. Sedangkan downstream ini adalah bagian hilirnya. Bagian hilir ini biasanya atau bagian downstream itu diilustrasikan dengan tanda positif. Nah, di bagian upstream dari promoter itu ada yang namanya Pribnobox. Nah, keunikan dari Pribnobox ini biasanya berupa konfigurasi atau struktur yang dikenal dengan sebutan tata box. Kenapa dikenal dengan tata box? Karena memang struktur ini tuh unik. Apa uniknya? Karena terjadinya pengulangan urutan asam amino, timin, dan adenin secara kontinuitas. Jadi sama orang-orang dibacanya seperti tata. Contohnya yang diilustrasikan di gambar ini, ada urutan TA, TAA, TA. Ini orang membacanya tata. Makanya dikenal dengan konformasi atau bentuk tata box. Inilah yang memudahkan RNA polimerase mengenali bagian promoter dari prokariota. Lalu saya juga ingin mengingatkan kembali terkait bagaimana reaksi itu dapat dihentikan. Ingat kembali pelajaran transkripsi kalian. Biasanya saya yakin dosen menjelaskan transkripsi itu dibedakan menjadi 3 tahapan. Ada tahapan inisiasi, tahapan di mana RNA polimerase mengenali atau berikatan dengan promoternya atau berikatan dengan DNA-nya. Lalu ada tahapan elongasi di mana
RNA polimerase mulai menerjemahkan DNA menjadi mRNA. Lalu ada tahapan terminasi di mana reaksi itu dapat dihentikan. Nah, mungkin kalian juga sudah diajarkan bahwa salah satu cara penghentian reaksi adalah dengan membentuk hairpin loop. Hairpin loop seperti apa? Ini seperti ini bentuknya. Bagi semester 3 mungkin ini mirip dengan tubuh buah dari jamur. Jadi ada batangnya, ada kepalanya. Nah, di bagian batangnya ini itu biasanya terdiri dari ikatan antara guanin dan sitosin. Kenapa ikatan guanin dan sitosin yang dipilih dalam membentuk hairpin loop? Karena memang ikatan guanin dan sitosin, kalau kalian ingat materi bahasa purin dan pirimidin, itu kalian tahu bahwa ikatan antara guanin dan sitosin adalah ikatan rangkap 3. Ikatannya lebih kuat dibandingkan ikatan antara adenin dengan urasil atau adenin dengan timin. Karena adenin dengan urasil atau adenin dengan timin itu adalah ikatan rangkap 2. Tapi bukan itu yang ingin saya bahas, bukan hairpin loop-nya. Yang ingin saya bahas adalah bentuk unik dari prokariota. Apa itu? Di dalam hasil transkripsi prokariota atau di mRNA yang dihasilkan, di bagian ekornya ada struktur yang dikenal dengan nama ekor poli-U. Seperti ini. Apa itu ekor poli-U? Ekor poli-U adalah terjadinya pengulangan basa urasil pada bagian akhir mRNA yang dihasilkan. Ingat, proses transkripsi itu dimulai dari 3 aksen ke 5 aksen pada DNA-nya. Berarti mRNA yang dihasilkan itu adalah 5 aksen ke 3 aksen. Sehingga yang bagian ekornya itu ada di bagian 3 aksen untuk mRNA-nya. Nah, di bagian 3 aksen atau ekornya ini ada poli-U atau pengulangan basa urasil. Nah, inilah yang menjadi tipikal dari transkripsi pada prokariota. Mungkin di soal tes kemarin kalian ingat ada soal yang menggambarkan poli-U. Karena itu adalah ciri khas dari prokariota. Nah, sebelum kita masuk ke dalam regulasi gennya, masih di tahapan ekspresi, berdasarkan ekspresinya, ada beberapa tipe gen yang dapat kita pelajari. Saya coba izin untuk mengubah slide-nya. Saya gunakan slide lama saya karena saya lebih nyaman menggunakan slide lama saya. Oh, ini masih slide yang tadi. Nah, di sini, bukan yang ini. Share screen yang mana? Oh, ini dia. Begini. Ini. Nah, sebelum kita masuk ke tahapan regulasi, izinkan saya menggunakan slide lama saya. Kendalanya di sini masih berbahasa Inggris, tapi kalau ada yang kurang jelas dapat kalian tanyakan dan perhatikan penjelasan saya supaya tidak ada misinformasi. Nah, terkait ekspresinya, gen itu dapat dibedakan menjadi 2 tipe gen. Jadi berdasarkan ekspresinya, kita dapat membedakan gen itu menjadi 2. Ada yang namanya gen konstitutif atau housekeeping gen, dan ada yang namanya gen-gen yang terkontrol. Apa bedanya antara gen konstitutif dengan gen terkontrol? Gen-gen yang dikategorikan sebagai gen konstitutif atau housekeeping gen, ini adalah gen-gen yang ekspresinya itu selalu konstan. Jadi apapun yang terjadi di dalam sel,
ini gennya akan selalu konstan ekspresinya. Misalkan protein A itu diekspresikan 10 molekul per menit. Apapun yang terjadi di dalam sel, apakah sel itu kelaparan, apakah sel itu terpapar antibiotik, apakah sel itu disinari oleh UV, apakah sel itu diberikan treatment pemanasan, itu gennya akan selalu konstan di memproduksi protein tersebut di level tertentu. Contohnya tadi di 10 molekul per menit. Jadi apapun yang terjadi, ekspresinya selalu konstan. Itu adalah gen-gen yang dikategorikan sebagai gen konstitutif atau gen housekeeping. Berbeda dengan gen konstitutif atau gen housekeeping, ada yang namanya gen-gen terkontrol. Seperti hal namanya atau istilahnya, artinya gen ini ekspresinya dapat dikendalikan. Contohnya apa? Salah satu contohnya adalah gen-gen yang memproduksi gen resistensi. Gen resistensi contohnya dia tidak akan memproduksi protein-protein yang berhubungan dengan resistensi terhadap antibiotik jika sel ini tidak terpapar oleh antibiotik. Jadi begitu dia terpapar antibiotik, gen resistensinya akan diekspresikan. Tapi saat tidak terpapar antibiotik, gen ini tidak diekspresikan. Itu adalah contoh gen-gen yang terkontrol. Nah, dari definisi atau dari dua tipe gen ini, kalian bisa tahu kapan gen itu diekspresikan. Untuk gen-gen yang bersifat konstitutif atau housekeeping, biasanya ini gen-gen yang memproduksi ribosom. Ini bersifat konstitutif atau housekeeping. Atau gen-gen yang untuk regulatory gen, ini juga gen-gen yang konstitutif atau housekeeping, artinya dia tidak ada pengaturan di dalamnya. Jadi kapan gen itu diproduksi? Untuk gen konstitutif itu diproduksi sepanjang waktu. Akan tetapi untuk gen-gen yang dikategorikan sebagai gen terkontrol, ini produksinya hanya di waktu-waktu tertentu saat sel membutuhkan. Contohnya tadi resistensi antibiotik. Nah, kalau kita korelasikan ke struktur gen yang tadi kita sudah bahas di awal, struktur gen konstitutif atau struktur gen housekeeping ini tidak ada bagian yang namanya operator di sini. Di struktur gennya tidak ada operator untuk gen konstitutif. Tapi gen-gen yang terkontrol atau gen-gen yang ekspresinya dapat dikendalikan, itu di dalam struktur gennya itu pasti ada operatornya. Itu bedanya. Nah, dengan tambahan informasi ini kita dapat masuk ke regulasi dari suatu gen. Apa itu regulasi gen? Regulasi gen adalah suatu pengendalian atau suatu kontrol di mana ekspresi gen itu dapat diatur. Jadi regulasi ini adalah suatu pengaturan atau suatu kontrol dari ekspresi gennya. Ada dua tipe yang diperkenalkan kepada kalian terkait regulasi gen. Ada yang namanya positif regulasi, ada yang namanya negatif regulasi. Apa itu positif regulasi atau regulasi yang bersifat positif? Regulasi positif adalah kondisi di mana gen yang tadinya tidak diekspresikan menjadi diekspresikan. Jadi saat kita berbicara regulasi gen ini, kita hanya fokus di gen-gen yang terkontrol saja. Ya, gen-gen yang terkontrol saja. Kita tidak berbicara tentang housekeeping gen atau gen konstitutif. Karena gen konstitutif ini tidak ada regulasinya. Jadi kapanpun dia akan diproduksi terus-menerus. Nah, regulasi positif ini gen yang tadinya tidak diekspresikan menjadi diekspresikan. Kenapa bisa diekspresikan? Karena adanya bantuan dari regulatory elemen. Dalam hal ini regulatory elemen yang bekerja adalah molekul aktivator atau molekul inducer. Itu juga bisa.
Nah, seperti hal namanya, aktivator artinya dia mengaktifkan, ataupun inducer artinya dia mengindus, merangsang. Karena diaktifkan atau dirangsang ini, gen yang tadinya tidak diekspresikan menjadi diekspresikan, makanya dia menjadi aktif. Seperti itu. Ini adalah bentuk regulasi dari suatu gen yang bersifat positif. Nah, berbeda dengan regulasi positif tadi, regulasi negatif itu kebalikannya. Kalau di regulasi negatif adalah kondisi di mana gen yang tadinya diekspresikan atau gen yang tadinya aktif menjadi tidak diekspresikan, menjadi tidak aktif. Nah, hal ini dikarenakan adanya kehadiran regulatory elemen yang dikenal dengan sebutan molekul represor. Sesuai namanya, represor, dia merepress atau menekan si gennya supaya yang tadinya diekspresikan menjadi tidak diekspresikan. Seperti itu. Nah, untuk mendapatkan gambaran lebih jelasnya, ini adalah ilustrasi dari kedua tipe regulasi tersebut. Di sebelah kiri kalian ini ada bentuk dari regulasi positif, di mana gen yang tadinya tidak diekspresikan atau tidak ada transkripsi. Ingat saat berbicara ekspresi tadi di awal, saya menerangkan bahwa transkripsi adalah bagian atau awal mula dari suatu ekspresi gen. Makanya saat gen tidak diekspresikan atau tidak ada transkripsi, begitu adanya molekul aktivator yang berikatan dengan operator, jadi bukan hanya ada. Aktivator ini bukan hanya ada, tapi harus berikatan dengan operatornya. Begitu ada aktivator yang berikatan dengan operator, maka gen ini menjadi ditranskripsikan. Atau gennya dapat diekspresikan dengan baik. Seperti itu. Begitu juga dengan yang regulasi negatif. Pada regulasi negatif, gen yang tadinya diekspresikan, jadi yang tadinya ada transkripsi, menjadi tidak ada transkripsi atau menjadi tidak diekspresikan. Hal ini dikarenakan adanya molekul represor yang berikatan dengan operator. Seperti itu. Jadi ini adalah bentuk atau pola regulasi yang positif dan pola yang regulasi negatif. Dalam suatu bentuk regulasi, ada istilah-istilah lain yang mungkin kalian perlu ketahui juga, selain regulasi positif dan regulasi negatif. Ada istilah yang namanya turn on dan turn off. Turn on sesuai dari artinya menyalakan. Turn off sesuai artinya mematikan. Turn on ini mirip dengan regulasi positif, karena yang tadinya gennya off atau tidak aktif menjadi on, menjadi aktif. Seperti itu. Begitu juga yang turn off, mematikan. Itu gen yang tadinya aktif atau yang tadinya on menjadi off atau menjadi tidak diekspresikan. Itu istilah-istilah lainnya. Ada turn on, ada turn off. Lalu ada juga yang istilah yang namanya up regulated dan down regulated. Up regulated itu artinya adalah regulasinya dinaikkan. Kenapa regulasinya dinaikkan? Karena memang si sel ingin jumlah proteinnya itu lebih banyak daripada normalnya. Nah, kondisinya seperti apa? Berbeda dengan positif regulasi positif atau turn on, upregulated ini gennya tadinya sudah diekspresikan. Akan tetapi ekspresinya ingin dipercepat oleh sel supaya hasil akhirnya proteinnya diproduksi lebih banyak. Nah, itu adalah definisi dari upregulated atau regulasi yang ditingkatkan. Jadi bukan dari tidak ada ekspresi menjadi ada ekspresi seperti turn on, tapi tadinya ada ekspresi, tapi dengan mekanisme upregulated, ekspresinya itu ditingkatkan. Jadi misalnya
kecepatan reaksinya itu satu misalnya 10 molekul per menit produksi enzimnya. Dengan regulasi upregulated ini jadi menjadi 20 molekul enzim per menit, seperti itu. Nah, kebalikan dari upregulated adalah downregulated, artinya regulasinya diturunkan. Nah, regulasinya diturunkan itu penjelasannya misalnya tadi suatu enzim diproduksi 10 molekul per menit. Karena dia melakukan regulasi yang downregulated, dia ekspresinya diturunkan menjadi 2 molekul per menit saja. Jadi tidak sampai mati sama sekali atau tidak sampai tidak ada transkripsi sama sekali. Ekspresinya masih berlangsung tapi diperlambat prosesnya. Itu adalah istilah-istilah yang ada juga di bagian regulasi. Supaya kalian juga mengenal istilah-istilah regulasi. Nah, karena kita fokus di prokariota ini, ada 3 titik pengaturan, ada 3 tahap regulasi dari suatu ekspresi gen di prokariota. Apa saja tahapannya? Tahapan pertama atau titik kontrol pertama, karena tadi kan definisi regulasi gen adalah bagaimana kita mengatur ekspresi dari suatu gennya. Nah, titik pengaturan pertama itu ada di level transkripsi. Jadi sel dapat mengatur ekspresi gennya di level transkripsinya atau di level di mana DNA diterjemahkan menjadi mRNA. Seperti itu. Titik pengaturan kedua adalah di level translasi. Jadi pengaturan yang dilakukan sel itu pengaturan di mana proses penterjemahan mRNA menjadi rantai asam amino. Itu titik pengaturan kedua. Titik pengaturan ketiga atau titik regulasi ketiga atau kontrol ketiga adalah kontrol di post translasi. Ini yang tadi saya sebutkan bahwa ekspresi suatu gen adalah pembentukan protein menjadi bentuk esensialnya. Maka tidak berhenti di translasi, kan di awal perkuliahan tadi saya sampaikan ada tahapan yang tidak dimasukkan juga ke dalam definisi. Ini adalah post translasi. Post translasi ini adalah proses di mana protein itu dimodifikasi. Seperti itu. Jadi bagaimana protein ini dimodifikasi ataupun dibentuk dari menjadi bentuk yang fungsional. Apakah dia bentuk primernya, apakah bentuk sekundernya, apakah bentuk tersiernya, ataupun bentuk kuaternernya. Nah, pada pagi hari ini, kalian dari 3 titik kontrol atau 3 titik pengendalian ekspresi gen ini, kalian hanya diperkenalkan 2 saja. Titik kontrol di level transkripsi dan titik kontrol di level translasi saja. Untuk titik kontrol di level post translasi ini tidak diajarkan untuk saat ini. Jadi kita fokus ke 2 titik kontrol ini. Bagaimana mempelajari 2 titik kontrol ini? Untuk mempelajari 2 titik kontrol ini, kita harus mengenal suatu sistem atau suatu mekanisme atau suatu struktur yang hanya dimiliki oleh bakteri. Struktur apakah itu atau sistem apakah itu? Itu kita kenal dengan sistem yang namanya sistem operon. Nah, sistem operon ini hanya dimiliki oleh bakteria saja. Eukariota itu tidak akan memiliki sistem operon karena ini spesifik di prokariota. Seperti apa sistem operon ini? Sistem operon, jika saya boleh mendefinisikan, sistem operon adalah suatu sistem di mana satu promoter itu dapat mengendalikan lebih dari 1 gen. Ingat, saat saya menjelaskan tentang struktur gen, setiap gen itu wajib memiliki promoter dalam strukturnya. Nah, sistem operon ini pengecualian, karena disinilah keunikan sistem operon pada bakteri.
Kenapa demikian? Karena beberapa gen itu dapat dikendalikan oleh satu promoter saja. Seperti itu. Ini adalah suatu bentuk sistem operon yang ini, sampai bagian promoter. Nah, di bagian sisi kiri dari sistem operon, kalian bisa lihat ada yang namanya regulatory gen. Kalian bisa lihat strukturnya. Ada gen, ada promoter. Nah, dengan struktur seperti ini, kalian bisa langsung tahu, Pak, ini pasti adalah gen housekeeping. Karena apa? Karena tidak ada operator di sini. Berarti dia gen konstitutif. Sedangkan yang gen-gen yang ada di sistem operon ini, baik itu LAC Z, LAC Y, dan LAC A, ini adalah gen-gen yang terkontrol. Karena ada bagian operatornya. Seperti itu. Nah, kembali ke sistem operon, struktur sistem operon itu kurang lebih seperti ini. Jadi ada promoter, ada operator, ada coding di bagian coding regionnya itu minimal ada 2 gen. Jadi minimal ada 2 gen. Kalau cuma 1 gen itu namanya bukan sistem operon. Jadi minimal ada 2 gen. Dalam contoh di sini ada 3 gen sekaligus. Itu adalah keunikan dari sistem operon yang pertama. Jadi satu promoter di coding regionnya ada lebih dari 1 gen. Keunikan kedua dari sistem operon adalah di dalam strukturnya itu selalu ada operator. Jadi operator untuk sistem operon itu wajib ain, harus ada. Kenapa? Pak, katanya waktu Bapak menjelaskan struktur gen, operator itu boleh ada, boleh enggak. Iya, ingat. Ada yang namanya gen konstitutif, ada gen yang namanya gen terkontrol. Nah, di sistem operon ini, karena saya tadi bilang, saya ingin menjelaskan bagaimana titik kontrol atau titik pengaturan ekspresi gen di level transkripsi dan translasi, maka sistem operon ini adalah suatu bentuk regulasi atau suatu bentuk kontrol atau pengendalian. Makanya operator di struktur operon itu harus ada. Nah, itu keunikan kedua dari sistem operon. Harus ada operator di bagian strukturnya. Keunikan ketiga dari sistem operon adalah selalu diawali oleh regulatory gen. Jadi apapun operonnya itu selalu ada regulatory gennya. Regulatory gen ini selalu berada di bagian upstreamnya. Jadi selalu didahului oleh regulatory gen. Apa fungsi regulatory gen di dalam operon sistem ini? Regulatory gen di dalam sistem operon fungsinya untuk menghasilkan regulatory elemen. Ingat tadi apa regulatory elemen? Regulatory elemen adalah molekul-molekul yang dapat berikatan dengan operatornya untuk mengendalikan reaksi. Makanya regulatory elemen ini menjadi ciri khas dari suatu sistem operon. Tapi dia tidak menjadi bagian dari struktur operonnya. Ingat, dia menjadi ciri khas tapi bukan bagian dari struktur. Karena struktur operon itu hanya dari promoter, operator, dan beberapa gen yang dikendalikannya. Itu adalah strukturnya. Tapi dia menjadi ciri khas. Karena suatu sistem operon selalu diawali atau bagian upstreamnya itu selalu ada regulatory gennya. Seperti itu. Bagaimana cara sistem operon ini mengendalikan reaksinya atau mengendalikan ekspresinya, kita akan lihat ilustrasinya seperti ini. Nah, ini adalah ilustrasi bagaimana sistem operon itu bekerja. Di sini kalian bisa lihat bagian regulatory gennya itu menghasilkan represor. Dalam contoh ini, dia menghasilkan represor yang aktif. Ini hanya salah satu contoh saja. Jadi di bagian regulatory ini menghasilkan molekul represor yang aktif. Karena tadi saya bilang regulatory itu bisa menghasilkan represor, bisa menghasilkan aktivator, bisa menghasilkan inducer yang dapat berikatan dengan operator. Dalam contoh ilustrasi ini, regulatory gennya menghasilkan represor yang aktif. Karena bisa kalian lihat ada 2 sisi pengenalan atau 2 tonjolan di sini yang mengenali si operatornya. Karena represor berikatan dengan operator, maka RNA polimerase tidak dapat
ikatan dengan promoternya. Sehingga operon ini menjadi tidak dapat diekspresikan. Atau kita kenal tadi di awal, ini suatu bentuk regulasi yang negatif. Nah, bagaimana regulasi ini menjadi positif atau bagaimana sistem operon ini dapat diekspresikan gennya? Salah satu skenarionya adalah dengan bantuan molekul-molekul tertentu. Nanti molekul-molekul ini di sini di ilustrasi ini digambarkan sebagai laktosa. Nah, molekul-molekul ini akan berikatan dengan represornya, membuat represor ini yang tadinya aktif menjadi tidak aktif. Kalian bisa lihat dari aktif, bentuk aktifnya ada sisi pengenalannya atau dua tonjolan ini menjadi tidak ada sisi pengenalannya atau dua tonjolannya menjadi hilang. Nah, setelah represornya itu menjadi tidak aktif, setelah represornya menjadi tidak aktif, maka represor tidak dapat berikatan dengan operator lagi. Seperti itu. Jadi represor tidak dapat berikatan lagi. Di sini. Jadi kalian bisa lihat di bagian bawah, karena represor tidak bisa berikatan dengan tidak bisa berikatan dengan operatornya, maka RNA polimerase dapat berikatan dengan promoternya dan operon sistem ini dapat diekspresikan. Kalian bisa lihat dapat diproduksi protein-protein. Dalam hal ini proteinnya berbentuk enzim. Maka ini dikenal dengan sebutan regulasi positif. Seperti itu. Nah, inilah cara kerja dari sistem operon. Bagaimana operon itu melakukan regulasi pada gennya. Nah, pada hari ini kalian diperkenalkan dengan dua sistem operon saja yang diperkenalkan kepada kalian. Nah, sistem operon yang pertama diperkenalkan ke kalian adalah sistem operon LAC. Operon LAC ini dari kata laktosa. Kenapa dinamakan operon LAC atau operon laktosa? Karena memang sistem operon ini itu fungsinya untuk memetabolisme laktosa. Kenapa metabolisme laktosa itu perlu ada di dalam bakteri? Karena mungkin teman-teman mahasiswa yang dari semester 3 sudah mendapatkan mikrobiologi virologi, tahu bahwa bakteri itu sangat suka dengan glukosa. Sangat suka dengan gula sederhana glukosa. Makanya begitu kadar glukosa di dalam sel rendah, mereka harus mencari alternatif lain untuk menambah kadar glukosanya. Salah satunya adalah dengan memetabolisme atau memecah laktosa. Karena laktosa ini adalah bentuk disakarida. Jadi laktosa dapat dipecah menjadi glukosa dan galaktosa. Itulah peranan dari sistem operon LAC. Nah, operon kedua yang diperkenalkan ke kalian adalah operon TRP. Operon TRP-nya itu dari kata triptofan. Ya, benar. Triptofan ini adalah asam amino. Kalau kalian ingat di materi translasi, ini adalah salah satu asam amino esensial yang penting untuk sel. Nah, operon TRP ini fungsinya untuk memproduksi asam amino triptofan. Nah, bagaimana cara kerja operon LAC dan cara kerja operon TRP? Kita akan lihat bersama-sama proses kerjanya seperti apa dan bagaimana dua operon ini melakukan pengaturan atau melakukan regulasi di level transkripsi dan translasi di dua titik itu. Karena tujuan kita adalah
membahas 2 titik pengaturan di level transkripsi dan translasi. Saya akan coba pindah slide-nya terlebih dahulu. Nah, operon pertama yang kita akan pelajari adalah operon LAK. Nah, operon LAK, karena dia sistem operon, maka syarat sistem operon atau keunikan sistem operon yang pertama tadi adalah apa? Satu promotor mengendalikan beberapa gen sekaligus. Nah, dalam operon LAK itu ada 3 gen sekaligus yang dikendalikan oleh sistem operonnya, oleh promoternya. Kalian bisa lihat strukturnya, ada satu promoter, ada 3 gen sekaligus. Ada gen LAK Z, ada gen LAK Y, dan ada gen LAK A. Jangan sampai tertukar urutan gennya. Dari promoter ada operator, lalu ada gen LAK Z, ada gen LAK Y, dan ada gen LAK A. Nah, makanya dia memenuhi syarat menjadi sistem operon. Dalam ada beberapa gen yang dikendalikan oleh satu promoter. Lalu dia juga memenuhi kaidah keunikan operon yang lain, yaitu apa? Ada bagian operator di sini. Ingat, di dalam sistem operon, operator itu wajib ada. Makanya di operon LAK ini, operator juga ada. Apa keunikan atau syarat sistem operon yang lain? Yaitu adanya regulatory gen di bagian upstream. Nah, operon LAK ini juga punya regulatory gennya. Apa regulatory gennya? Adalah gen LAK-I di sini. Ada gen LAK-I. Nah, gen LAK-I ini adalah gen yang dikategorikan sebagai gen-gen konstitutif atau gen-gen housekeeping. Karena dia tidak punya operator di sini. Artinya produksinya konstan. Kalian bisa lihat hanya ada PP ini untuk kata promoter, lalu ada gen LAK-I. Nah, jadi operon LAK ini memenuhi kaidah suatu operon. Nah, karena tadi saya sebelumnya menerangkan bahwa sistem operon ini adalah suatu bentuk fungsinya untuk memetabolisme laktosa, maka kita lihat di mana enzim pemecah laktosanya itu berada. Nah, jika kita jabarkan satu persatu fungsi gennya, gen LAK Z pada operon LAK itu mengkode atau mengekspresikan enzim beta galaktosidase. Kalian bisa lihat ada enzim beta galaktosidase di sini. Nah, enzim beta galaktosidase inilah yang akan memecah atau memetabolisme laktosa menjadi glukosa dan galaktosa. Oke, jadi enzim LAK Z inilah yang menjadi peran utama dari operon LAK, karena tadi fungsi operon LAK adalah memetabolisme molekul laktosanya. Lalu kita juga mungkin kalian sebagai pengetahuan apa fungsi dari gen-gen yang lainnya. Gen LAK gen LAK Y. Gen LAK Y ini fungsinya untuk mengkode atau mengekspresikan enzim laktos permease. Apa itu enzim laktos permease? Enzim laktos permease ini fungsinya untuk mengganggu permeabilitas membran sel pada bakteria. Pak, kenapa membran selnya diganggu permeabilitasnya? Hal ini dikarenakan supaya bakteri dapat mengambil laktosa dari lingkungan. Jadi dari lingkungan laktosa itu diambil ke dalam sel bakteri. Itu fungsi enzim laktos permease yang dikode oleh gen LAK-Y. Lalu ada gen LAK-A. Apa fungsi gen LAK-A? Gen LAK-A adalah untuk mengkode enzim transasetilase. Apa fungsi gen enzim transasetilase? Itu untuk menambahkan gugus asetil di dalam enzim beta galaktosidasenya. Nah, akan tetapi yang terpenting dari
dari ini semua adalah gen LAC-Z-nya, karena fungsi utama fungsi utama operon LAC adalah untuk memetabolisme laktosa dengan bantuan produksi enzim beta galaktosidase. Seperti itu. Nah, bagaimana cara kerjanya? Cara kerjanya adalah seperti berikut. Nah, ini adalah cara kerja dari operon LAC. Bagaimana mekanisme regulasi di operon LAC. Nah, bagian regulatorinya tadi yang LAC-I, gen LAC-I ini, ternyata gen LAC-I itu memproduksi represor. Represor yang diproduksi oleh gen LAC-I itu ternyata represor yang aktif. Jadi represor ini suatu bentuk protein, makanya LAC-I itu termasuk ke dalam suatu gen. Nah, molekul represor ini yang dihasilkan oleh LAC-I ini adalah represor yang aktif. Oleh karenanya dia langsung berikatan dengan operator. Karena represornya berikatan dengan operator, maka RNA polimerase tidak dapat berikatan dengan promoternya. Membuat operon LAC ini menjadi tidak dapat diekspresikan atau tidak dapat aktif. Makanya di sini off. Oh iya, saya lupa menerangkan di bagian sini. Ini ada operon LAC secara umum atau secara alamiahnya itu bersifat off. Kenapa operon LAC secara alamiahnya bersifat off? Karena memang operon LAC ini fungsinya adalah untuk memetabolisme laktosa. Jadi selama tidak ada laktosa di dalam sel, maka si sel bakteri ini tidak mau buang-buang energi untuk mengaktifkan operon LAC. Makanya secara normalnya dia off. Bagaimana dia off? Ya seperti ini mekanismenya. Kenapa dia selalu bersifat off, senantiasa bersifat off secara alaminya? Karena tadi regulatory gen si LAC-I ini berada di bagian upstream dari operonnya, sehingga LAC-I ini selalu diekspresikan lebih dulu daripada operonnya. Karena LAC-I mengekspresikan represor yang aktif, maka represor aktifnya ini langsung berikatan dengan operator, sehingga saat operon mau diekspresikan, si RNA polimerase tidak bisa berikatan dengan promoternya, dan operon ini menjadi tetap tidak aktif. Makanya dia bersifat off. Nah, bagaimana regulasinya supaya operon ini menjadi on, menjadi aktif? Nah, karena operon LAC ini fungsinya untuk memecah laktosa, begitu ada laktosa di dalam sel, laktosa ini akan berikatan dengan represor yang tidak aktif ini. Laktosa akan berikatan dengan represor yang tidak aktif ini, membuat berikatan dengan represor yang aktif, berikatan dengan represor yang aktif, membuat represor ini menjadi tidak aktif. Kalian bisa lihat sisi pengenalannya yang dua tonjolan ini itu menjadi hilang saat dia menjadi tidak aktif. Nah, karena dia menjadi tidak aktif, dia tidak dapat berikatan dengan operatornya. Makanya RNA polimerase dapat berikatan dengan promoter dan operon ini menjadi aktif. Dihasilkanlah enzim beta galaktosidase. Nah, setelah enzim ini dihasilkan, dia akan memecah si laktosanya. Begitu laktosa dipecah menjadi glukosa dan galaktosa, enzimnya menjadi aktif lagi. Makanya ini prosesnya berkesinambungan. Seperti itu. Dan ini akan berulang begitu ada laktosa lagi, dia on, begitu laktosanya dipecah, dia menjadi off, dan begitu seterusnya. Nah, ini adalah operon LAC ini, karena tadi kita berbicara terus-menerus tentang pengikatan represor dengan operator, bisa tidaknya RNA polimerase berikatan dengan promoter, maka operon LAC ini dikategorikan sebagai bentuk titik regulasi di level transkripsi. Karena ingat, RNA polimerase itu bekerja di level transkripsi. Kalau yang bekerja di level translasi adalah ribosom.
Jadi kalian bisa lihat ilustrasinya juga ini adalah memproduksi mRNA, bukan memproduksi pengaturannya bukan diproduksi proteinnya. Jadi berhubungan erat pada pengikatan RNA polimerase dengan promoter. Makanya operon lock ini hanya mengatur atau melakukan titik pengaturan di level transkripsi saja. Nah, mungkin kalian akan bertanya-tanya, Pak, kan tadi bakteri itu cenderung suka mengkonsumsi glukosa dibandingkan gula-gula lainnya karena cukup sederhana dan mudah dicerna. Lalu bagaimana Pak kondisinya bila ada glukosa dan ada laktosa? Nah, kondisi bila ada glukosa dan laktosa, saya ilustrasikan seperti ini. Di sisi sebelah kiri kalian, ini adalah indikator dari kadar glukosa di dalam sel. Plus 1 ini artinya kadar glukosa di dalam sel rendah, plus 2 itu artinya kadar glukosa di dalam sel itu sangat tinggi atau banyak. Nah, di bagian sebelah kanan kalian ini adalah indikator ada tidaknya laktosa di dalam sel. Plus artinya ada laktosa, minus artinya tidak ada laktosa. Nah, ini saya buat 4 skenario apa yang terjadi bila bagaimana pengaruh kadar glukosa dan keberadaan laktosa di dalam sel. Skenario pertama itu bila mana kadar glukosa di dalam sel itu rendah dan di dalam sel ada laktosa. Apa yang terjadi? Saya yakin kalian langsung tahu jawabannya. Operon lock itu langsung berjalan, Pak. Karena apa? Karena ada laktosa. Ingat, syarat operon lock itu aktif, itu harus ada laktosa. Karena laktosa dibutuhkan untuk mengikat si represor menjadi bentuk inaktifnya. Makanya di skenario 1, di mana kadar glukosa rendah dan ada laktosa, operon lock itu menjadi on. Apakah hanya sekedar menjadi on atau operon lock-nya menjadi aktif? Tidak. Karena di sini kadar glukosanya rendah, saya memerintahkan, hey operon lock, kita kekurangan glukosa nih. Glukosa di dalam sel sedikit. Itu ada laktosa. Kamu produksilah enzim beta-galaktosanya secepat-cepatnya. Makanya operon lock ini bekerja sangat cepat. Fungsinya apa? Fungsinya untuk meningkatkan produksi enzim beta-galaktosidasenya, misalnya tadinya 10 molekul per menit menjadi 20 molekul per menit. Supaya laktosa ini segera dipecah untuk menambah kandungan glukosanya. Nah, skenario 1 inilah yang kita sebut dengan yang tadi di awal istilah up regulated atau regulasi yang dinaikkan. Jadi regulasinya tinggi nih, karena kadar atau jumlah enzim beta-galaktosidasenya ditingkatkan. Nah, itu untuk skenario 1. Skenario 2 dan 3 ini kurang lebih sama. Skenario 2 itu bila mana kadar glukosanya tinggi, tapi tidak ada laktosa, maka kalian pasti langsung tahu. Skenario 2, Pak, operon lock-nya tidak jalan atau tidak aktif karena memang tidak ada laktosa. Benar. Sel juga tidak akan pusing-pusing, orang kadar glukosanya banyak, gitu kan? Nah, di skenario 3 ini kadar glukosanya sedikit, tidak ada laktosa lagi. Lalu apa yang terjadi? Sudah pasti otomatis lah kalian pasti bisa jawab. Ini off. Ini juga off. Pastikan, karena syarat utama operon lock itu jalan adalah dia harus ada laktosa. Lah Pak, lalu bagaimana ya Pak? Bukannya di skenario ketiga itu kadar glukosanya rendah?
ya sel akan mengaktifkan operon-operon yang lain. Karena seperti saya sampaikan, operon itu bukan hanya laktosa, operon lak saja. Ada banyak operon dan ada banyak strategi sel untuk memperoleh makanannya. Tapi dalam kondisi ini, operon laknya itu off. Seperti itu. Nah, apa namanya? Skenario keempat, ini kondisi di mana kadar glukosa di dalam sel tinggi, ada banyak sekali laktosa, ada banyak sekali glukosa dan ada laktosa. Apa yang terjadi? Karena ada laktosa, operonnya pasti on. Tapi apakah hanya on saja? Tidak. Karena sel tahu, aduh, ini kadar glukosanya banyak nih, kita banyak makanan. Tapi ada laktosa, si operon pasti nyala. Makanya, operon lak, kamu ekspresinya nggak usah cepet-cepet ya, lambat-lambat aja. Kita nggak butuh banyak-banyak enzim beta galaktosidase nih. Nah inilah yang disebut dengan down regulated. Yang tadinya misalkan beta galaktosidasenya diproduksi 10 molekul per menit, jadi cuma 2 molekul per menit contohnya. Nah, itulah apa namanya ilustrasi bagaimana terjadinya proses upregulated dan downregulated. Nah, dan ini adalah suatu bentuk pengontrolan di level transkripsi. Nah, kita akan lanjutkan ke operon triptofan. Nah, sebelum melanjutkan triptofan, karena sudah 11.11, saya mohon untuk melakukan absensi dahulu. Jangan lupa yang belum melakukan absensi, segera melakukan absensi, karena saya akan mengecek absensinya yang telah ada atau direkap di sistem Olu. Mohon izin sebentar untuk melakukan presensi kehadiran. Atau sambil saya melakukan presensi kehadiran sampai ke operon lak ini ada yang ingin ditanyakan?
Oke, terima kasih sudah mau menunggu. Kita lanjutkan ke materi terakhir, opron TRP, triptofan. Nah, di sini opron TRP, kenapa dia disebut sebagai suatu sistem opron? Karena dia juga memenuhi kaidah sistem opron. Kaidah pertama apa tadi? Ada beberapa gen yang dikendalikan oleh satu promoter. Di opron TRP, ini kalian bisa melihat ada 5 gen plus 1 yang dikendalikan oleh satu promoter. Pak, kenapa 5 gen plus 1? Kenapa nggak 6 gen aja sekalian, Pak? Kalian bisa lihat di sini, ini adalah 5 gennya, ada gen TRPE, TRPD, TRPC, TRPB, dan TRPA. Plus satunya apa, Pak? Dia gen bukan. Plus satunya adalah ini, yang berwarna biru, yang berwarna biru dongker ini. Nah, yang ada bagian A-nya. Ini adalah plus satunya. Atau di sini ditulisnya sebagai leader. Leader ini mengandung bagian atenuator. Kenapa leader ini adalah plus 1? Karena sebenarnya leader ini adalah gen TRPL. Kenapa dia nggak disebut gen ke-6 saja, Pak? Nggak bisa, karena gen TRPL ini dia tidak membentuk senyawa protein. Ingat, definisi dari gen di awal yang saya terangkan, gen adalah suatu urutan basa nukleotida spesifik pada DNA yang dapat mengkode atau mengekspresikan suatu protein. Sedangkan TRPL ini tidak mengkode suatu protein. Makanya biasanya para genetika dan ahli biologi molekuler lebih mengenalnya sebagai leader sequence. Makanya saya menyebutkannya 5 gen plus 1. Karena ke 5 gen plus 1 ini dikendalikan oleh satu promoter. Nah, dia memenuhi kaidah sistem opron yang pertama. Dia juga memenuhi kaidah sistem opron yang kedua, yaitu apa? Dia punya operator. Ya. Karena suatu sistem adalah suatu bentuk regulasi, makanya di strukturnya dia wajib ada operator. Operator biasanya disimbolkan dengan huruf O. Nah, dia memenuhi kaidah gen yang kedua. Memenuhi kaidah sistem opron yang kedua. Kaidah sistem opron yang ketiga dia juga memenuhi. Diawali atau bagian upstreamnya itu ada regulatory elemen. Nah, ini adalah regulatory elemen, regulatory gen. Regulatory gen yang ada pada sistem opron TRP adalah gen TRPR. Kalau tadi opron LAC itu LAC-I, nah untuk opron TRP ini adalah gen TRPR. Nah, karena dia memenuhi 3 kaidah sistem opron ini, makanya opron TRP ini memang suatu bentuk sistem opron. Nah, di awal tadi saya menjelaskan bahwa opron TRP ini fungsinya memproduksi asam amino triptofan. Di mana asam amino itu triptofan itu dihasilkan? Dihasilkannya di sini. Di TRPB dan TRPA. Nah, karena kalian juga tahu, mungkin yang semester 3 lebih tahu, karena sudah belajar biokimia, bahwa asam amino triptofan itu merupakan asam amino esensial. Esensial karena dia dibutuhkan oleh tubuh. Oleh karenanya, opron triptofan ini secara alamiah dia on, atau opron ini secara normalnya dia aktif. Karena memang kita membutuhkan produksi asam amino triptofan. Asam amino triptofan itu dibutuhkan. Nah, keunikan lain dari suatu opron triptofan atau opron TRP adalah dia dapat mengendalikan ekspresi gen di 2 titik. Mengendalikan di level transkripsi dan mengendalikan di level translasi sekaligus. Jadi ada 2 titik yang dia lakukan. Nah, bagaimana
mekanisme kerjanya dan bagaimana kenapa dia dikategorikan sebagai on, kita akan lihat ilustrasinya seperti ini. Ini adalah ilustrasi bagaimana cara kerja si operon TRP. Kenapa dia dikategorikan on? Ternyata gen TRPR yang regulatory gennya itu menghasilkan represor yang inaktif. Berbeda dengan LAC-I pada operon LAC itu memproduksi represor yang aktif. Nah, TRPR memproduksi represor yang inaktif. Karena dia inaktif, maka dia tidak dapat berikatan dengan operator. Karena dia tidak dapat, represornya tidak bisa berikatan dengan operator, maka RNA polimerase dapat berikatan dengan promoternya. Dan gen ini, operon ini dapat diekspresikan atau aktif. Makanya dia bersifat on secara alamiahnya. Jadi walaupun berapa banyak represor yang dihasilkan tidak akan menghalangi reaksinya karena represornya inaktif. Nah, bagaimana regulasinya membuat represornya ini dapat aktif atau bagaimana regulasinya membuat off? Nah, dia bisa dijadikan off bila adanya asam amino triptofan. Loh, kok Pak? Bukannya operon ini berfungsi untuk mensintesis asam amino triptofan? Tapi kenapa ada triptofan malah dia off? Ini adalah yang disebut juga mekanisme feedback. Sama kayak tadi operon LAC. Begitu asam amino triptofan diproduksi, nanti kan kadar asam amino triptofannya menjadi berlebih nih. Kadar asam amino triptofannya berlebih, maka sel memerintahkan ke operon TRP, "Hei operon TRP, kita udah kebanyakan nih asam amino triptofan. Kamu nggak usah buang-buang energi untuk nyala. Udah kamu istirahat dulu aja. Saya matikan protokolnya ya." Makanya dia jadi off. Nah, cara meng-off-kannya dengan cara asam amino triptofan ini akan berikatan dengan represor yang tidak aktif, membentuk menjadi represor yang aktif. Karena represornya aktif, maka represor dapat berikatan dengan operator. Karena represor berikatan dengan operator, maka si polimerasenya ini tidak dapat berikatan dengan promoternya. Makanya mekanismenya menjadi off, tidak ada proses ekspresi gen pada operon TRP ini. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, ini adalah bentuk pengendalian di level transkripsi. Karena kita masih bermain di RNA polimerase, jadi sama seperti operon LAC. Ini adalah suatu pengendalian level transkripsi. Loh, Pak, kan katanya dia juga bisa mengendalikan di level translasi. Nah, bagaimana pengendaliannya di level translasi? Kita akan fokus ke bagian TRPL ini atau leader sequence. Fokus pada bagian leader sequence ini atau TRPL yang ada atenuatornya. Bila dia di zoom in, apa yang terjadi kalau kita zoom in ke bagian leader sequence-nya? Yang terjadi adalah ini. Ini adalah bentuk dari leader sequence-nya. Ternyata leader sequence itu bentuknya seperti ini. Terdiri dari 4 region. Ada region 1, ada region 2, ada region 3, ada region 4. Nah, apa yang membuat leader sequence ini unik atau yang membuat dia bisa ngatur di level translasi? Nah, perhatikan di region 1 ini. Di sini ada yang namanya TRP codon. Kalau kalian masih ingat apa itu sistem codon adalah sistem pembacaan per 3 basa asam amino, per 3 basa nitrogen untuk mendapatkan 1 molekul asam amino. Karena per 3 basa dibaca nanti tRNA akan membawa 1 molekul asam amino, itu adalah sistem codon. Nah,
Di bagian region 1 inilah yang TRP, terdapat kodon-kodon TRP yang mana ini adalah bagian atenuator. Nah, atenuator ini ada di region 1. Nah, apa pentingnya kodon-kodon TRP ini? Jadi di region 1 di bagian atenuator ini, kodon-kodon TRP ini akan mencari asam amino triptofan. Nah, di sini adalah bentuk pengendaliannya nanti. Pengendaliannya seperti apa nanti kita akan lihat ilustrasinya sendiri. Nah, ini keunikan pertama, adanya kodon-kodon triptofan di region 1. Lalu keunikan kedua ada di bagian region 3 ini. Region 3 ini tidak dapat berdiri sendiri, artinya dia cenderung pengen punya pasangan. Nah, tapi jeleknya dari region 3, ini juga dari ciri khas dari leader sequence. Region 3 itu dapat berpasangan dengan region 2, atau dia juga dapat berpasangan dengan region 4. Membentuk yang namanya hairpin loop. Nah, apabila region 3 berikatan dengan region 2, loop yang terjadi seperti apa? Yang terjadi adalah seperti di sebelah kanan kalian. Ini adalah loop antara 2 plus 3. Nah, kalau tadi di awal kita mengenal hairpin loop ini adalah untuk menghentikan reaksi, nah hairpin loop yang terjadi antara region 3 dan region 2 adalah hairpin loop anti-terminator. Artinya apa? Artinya reaksi tidak akan berhenti. Walaupun terbentuk loop, reaksi tidak akan berhenti. Nah, berbeda dengan apabila region 3 ini berikatan dengan region 4. Gambarnya seperti di yang sebelah kiri kalian. Loop yang antara region 3 dengan region 4 adalah loop terminator. Sehingga apabila loop yang terjadi adalah loop ini akan membuat reaksi terhenti. Nah, bagaimana ilustrasinya? Karena saya yakin kalau saya menjelaskan seperti itu, kalian tidak dapat gambaran secara umumnya. Mari kita lihat videonya bersama-sama. Video dapat kalian akses di YouTube, jadi tinggal ketikkan Opron TRP, nanti akan muncul videonya. Nah, kalau kalian penasaran apa yang diekspresikan dari 5 gen ini, gen TRPE dan gen TRPD ini mengekspresikan enzim atranilat sintetase. Gen TRPC ini mengekspresikan enzim indol-gliserol fosfat sintetase. TRPB dan TRPA ini gen yang terpenting untuk operon ini menghasilkan enzim triptofan sintetase yang tadi saya sudah sampaikan.
Seperti itu. Kita lihat lagi kelanjutan animasinya. Nah, ini adalah bentuk dari represor yang tidak aktif. Seperti ini. Ini hasil dari gen TRPR di bagian regulatory gennya. Yang hijau ini adalah asam amino triptofannya. Nah, saat si represor tidak aktif ini berikatan dengan asam amino triptofannya, dia akan berubah bentuk menjadi bentuk aktifnya. Nah, bentuk aktif ini yang akan berikatan dengan operator untuk menghentikan reaksinya. Itu alasan kenapa begitu ada triptofan, reaksinya berhenti. Seperti itu. Ini bentuk regulasi yang negatif untuk mengontrol produksi asam amino triptofannya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana mekanisme titik kontrol di level translasinya. Ini sudah di zoom bagian leader sequence-nya. Ini ada region 1, ini ada bagian atenuatornya yang berupa kodon-kodon TRP, region 2, region 3, dan seterusnya. Nah, kondisi animasi pertama adalah kondisi di mana asam amino triptofan di dalam sel itu sangat sedikit atau jumlahnya terbatas. Apa yang terjadi bila asam amino triptofan itu jumlahnya terbatas atau sedikit? Kurang lebih seperti ini. Nah, ini adalah bentuk yang atas ini DNA leader sequence-nya, ini RNA. Ini DNA bagian paling atas. Ini RNA polimerasenya, disinilah proses transkripsi berlangsung. Ini mRNA, ini ribosomnya, disinilah proses translasi berlangsung. Ini rantai asam aminonya. Kalian fokus pada laju atau kecepatan dari mRNA atau laju transkripsinya dan laju atau kecepatan dari ribosomnya atau kecepatan dari translasinya. Apa yang terjadi bila di dalam sel kadar asam aminonya itu rendah. Kurang lebih seperti ini yang akan terjadi. Nah, kalian bisa lihat laju transkripsi berjalan normal. Laju translasi dia terhenti nih di bagian atenuatornya atau di bagian kodon-kodon triptofannya. Kenapa dia sedikit terhenti di sini? Karena tadi kondisinya adalah di dalam sel asam amino triptofannya itu sedikit. Makanya transfer RNA atau tRNA itu mencari-cari asam amino. Oh, mana asam amino triptofan nih? Cepetan dibutuhin buat translasi. Karena asam amino triptofannya sedikit, makanya di sini agak lama. Nah, apa yang terjadi bila proses translasinya di bagian atenuator ini atau di bagian kodon-kodon triptofan ini agak lama? Kurang lebih inilah yang terjadi bila dia berhenti sesaat di sini. Nah, inilah yang terjadi. Saat dia menunggu asam amino triptofan di bagian atenuator atau kodon-kodon triptofan ini di region 1, region 3 itu akan berikatan dengan region 2, membentuk hairpin loop. Mungkin kalian bertanya-tanya, Pak, kan region 3 itu bisa berikatan dengan region 2 dan region 4, Pak. Kenapa dia berikatannya dengan region 2? Jawabannya simpel. Arah transkripsinya seperti apa? Arah transkripsinya adalah dari kiri ke kanan.
Artinya yang ditranskripsikan itu region 1 dahulu, region 2 dahulu, region 3 dahulu, baru region 4 dan seterusnya. Artinya apa? Saat region 3 selesai ditranskripsikan, yang ada hanya region 2, region 4 belum selesai ditranskripsikan. Makanya region 3 itu berikatan dengan region 2. Nah, apa yang terjadi bila region 3 berikatan region 2? Terbentuklah hairpin loop yang bersifat tadi apa? Anti-terminator. Artinya, loop ini tidak akan menghentikan reaksi. Kita lihat kelanjutan videonya. Nah, reaksinya terus berlangsung kan? Nah, ini skenario kedua, di mana asam aminotriptofan di dalam sel itu sangat banyak jumlahnya. Setelah diproduksi dengan berlebih tadi, apa yang terjadi? Kondisi asam aminotriptofannya banyak. Perhatikan kembali laju transkripsi dan translasinya. Nah, kalian bisa lihat translasinya itu tidak berhenti atau tidak berhenti sesaat di bagian atenuator. Kenapa? Karena gampang nih nyari asam aminotriptofan di sel. Karena asam aminonya lagi banyak. Makanya translasinya tidak berhenti di sini. Apa yang terjadi bila translasinya tidak berhenti atau melambat di bagian atenuator ini? Inilah yang terjadi. Nah, yang terbentuk adalah loop antara region 3 dengan region 4. Loh Pak, gimana? Tadi di awal Bapak bilang region 3 itu berikatan dengan region 2 membentuk loop. Katanya region 4 belum jadi. Kok sekarang malah region 3 ketemunya region 4 Pak bentuk loopnya? Ingat, kondisi kedua ini adalah kondisi di mana asam aminotriptofannya banyak sehingga proses translasinya si ribosom ini melalui region 1 itu dengan sangat cepat. Sehingga memang region 3 tadinya mau berikatan dengan region 2. Tapi karena di region 2 ini sedang terjadi proses translasi atau si ribosom sudah sampai ke region 2, maka region 3 tidak dapat berikatan dengan region 2. Maka opsi terakhir adalah dia berikatan dengan region 4. Seperti itu. Nah, karena dia berikatan dengan region 4, hairpin loop yang terjadi adalah hairpin loop terminator. Nah, makanya dengan adanya ikatan loop antara 3 dan 4 ini, reaksinya akan berhenti. Kita lihat bersama. Nah, kalian bisa lihat reaksinya berhenti. Dengan berhentinya reaksi ini, materi yang perlu saya ajarkan untuk hari ini pun selesai sampai di sini. Jadi, jika saya bisa menyimpulkan, hari ini kalian sudah diajarkan atau mempelajari bagaimana atau apa itu definisi suatu gen, apa itu ekspresi gen, kapan gen itu diekspresikan, jenis-jenis gen berdasarkan sifat ekspresinya, apa itu kapan gen itu diekspresikan, lalu apa itu regulasi gen, bagaimana mekanisme regulasi gen, seperti apa struktur dari gen, apa ciri khas dari promoter di bakteri, apa ciri khas dari hasil dari transkripsi bakteri, lalu apa itu sistem operon, dan bagaimana mekanisme operon TRP dan operon lab. Sampai sini ada yang ditanyakan? Ada yang ingin ditanya? Karena saya juga sudah lebih memakan waktu weekend kalian lebih banyak. Seharusnya kita kuliah selesai 11.20, ini sampai 11.39. Karena memang saya takut kalau saya berhenti di tengah jalan, kalian memahami mekanismenya akan kesulitan. Jadi saya terpaksa melanjutkan kuliahnya sampai selesai. Jika memang tidak ada yang ingin ditanyakan,
Terima kasih atas kehadirannya. Nanti akan dilanjutkan lagi minggu depan untuk ekspresi ya. Ada yang ingin tanya? Mohon maaf Pak, Pak boleh minta hasil recording Zoom-nya nggak Pak? Iya, nanti recordingnya akan di-share. Nanti saya akan masukkan Di mana ke ya Pak kira-kira? ya, Oh, nanti saya akan Pak, masukkan baik. ke Olu. Nah, jadi kalau kalian Terima kasih ada Pak. ya sama-sama. Jadi kalau ada kalian yang informasi yang tadi tidak sempat terdengar oleh kalian bisa pelajari kembali itunya. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada, terima kasih atas kehadirannya. Mungkin saya akhiri sampai di sini. Selamat berakhir pekan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Ya.